Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah retorika, Bapak Dr. Andes Agus Setionegoro, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari dan mempresentasikan materi mengenai retorika. Semoga presentasi ini dapat menjadi diskusi yang bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Saya Ratu Mas Nur Marliawati dengan NIM A1B1240087 akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini dan selanjutnya rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri mereka. Perkenalkan, nama saya Nabila Devira dengan NIM A1B124086. Perkenalkan, nama saya Adelia Rahma dengan NIM A1B124098. Perkenalkan, nama saya Siva Hoirunisa dengan NIM A1B1241003. Perkenalkan, nama saya Melaneka Putri dengan NIM A1B1233145. Di sini saya akan menjelaskan pengertian retorika menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika adalah seni untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada khalayak yang belum yakin sepenuhnya terhadap kebenaran tersebut dengan cara yang paling cocok atau sesuai. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar retorika. Terdapat 3 konsep dasar retorika. Yang pertama etos, yang kedua patos, dan yang ketiga logos. Etos ini mencakup karakter dan kredibilitas pembicara atau penulis. Etos dapat dibangun dengan menggunakan bahasa yang formal dan profesional, percaya diri, dan menampilkan pengalaman di bidang yang dibicarakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua yaitu ada patos. Patos ini berarti menyentuh emosi atau perasaan pendengar. Biasanya menggunakan cerita yang menyentuh dan kata-kata yang emosional. Nah, yang terakhir yaitu logos. Seorang komunikator harus logis dengan apa yang ingin ia sampaikan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan fakta. Logos difungsikan untuk membangun argumen yang kuat dan logis, sehingga orang lain dapat memahami dan menerima pesan yang ingin disampaikan. Patos ini biasanya didukung dengan menggunakan data dan statistik serta menggunakan contoh logis yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain melalui logika dan rasionalitas. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah retorika pada masa Yunani. Retorika berkembang pada masa Yunani. Rahmat pada tahun 2007 menjelaskan bahwa pada masa inilah retorika itu mengalami masa kejayaannya. Pada masa itu orang Yunani banyak memperkuat kemuliaan hidupnya dengan seni dan juga buah pikiran. Keterampilan menggunakan bahasa mendapat perhatian dari penguasa dan juga dari penguasa pada masa itu untuk memperebutkan kekuasaan dan melebarkan pengaruhnya di mata masyarakat. Para agitator ini mempengaruhi pendapat umum dengan menggunakan alasan-alasan keagamaan dalam pernyataannya. Ada yang menyebut agitator ini sebagai kaum sofis yang artinya menggunakan argumen-argumen yang tidak salah. Jika dianut dari asal katanya, sofis berasal dari kata sophos yang artinya cerdik pandai. Karena ahli dalam berbagai bidang ilmu seperti politik, bahasa, dan juga filsafat. Dalam perkembangannya menjadi ejekan atau sebutan bagi mereka yang pandai bersilat lidah dan memainkan kata-kata dalam berbicara. Tokoh-tokoh kaum sofis ini terkenal antara lain Gorgias dan juga Protagoras. Protagoras menyebut kelompoknya sebagai Sophitai atau guru kebijaksanaan, dan para sejarawan menyebut mereka sebagai kelompok sofis. Mereka berjasa mengembangkan retorika dan mempopulerkannya. Retorika bagi mereka bukan hanya ilmu pidato, tetapi meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan juga logika. Mereka tahu bahwa risiko tidak cukup untuk meyakinkan orang. Mereka mengajarkan teknik-teknik manipulasi emosi dan juga menggunakan prasangka untuk menyentuh hati pendengarnya.
Berkat pada para kaum sofis ini, abad keempat sebelum Masehi adalah abad retorika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah retorika pada masa Romawi. Orang Romawi selama 200 tahun munculnya buku Aristoteles yang berjudul The Art of Rhetoric, yang dimana buku tersebut menjelaskan elemen penting dalam retorika, yaitu atos, patos, dan juga logos. Orang Romawi banyak melakukan penyerapan dan juga adaptasi terhadap ide-ide yang sudah ada. Tokoh penting pada masa Romawi ini yaitu seperti Cicero. Cicero beradaptasi terhadap pemikiran Yunani dan juga mengembangkan gaya berbicara yang lebih elegan dan juga berkelas. Fokus utama retorika pada masa Romawi ini yaitu keterampilan berbicara di depan umum, hukum, dan juga politik. Dikarenakan mereka menganggap bahwa retorika sebagai alat mencapai kekuasaan dan juga mempengaruhi publik. Kurangnya inovasi pada masa Romawi ini dikarenakan orang Romawi lebih menghargai tradisi daripada eksplorasi ide-ide baru. Selanjutnya, masa abad pertengahan. Abad pertengahan sering disebut juga dengan abad ke-8, termasuk bagi perkembangan retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Banyak orang Kristen pada saat itu melarang mempelajari retorika yang dirumuskan oleh orang-orang Yunani dan Romawi, para penyembah berhala. Bila orang memeluk agama Kristen, secara otomatis ia akan mampu menyampaikan kebenaran. St. Agustinus yang telah mempelajari retorika sebelum masuk Kristen tahun 386 adalah kekecualian masa itu. Renaissance dikenal sebagai masa pencerahan, sekitar abad ke-15 sampai 18 Masehi. Di masa ini banyak hal yang dulunya dianggap kurang penting justru mulai dihargai lagi. Salah satunya adalah retorika, seni berbicara dan berargumentasi. Nah, di tengah kebangkitan ini ada tokoh penting yang membawa retorika ke arah yang lebih modern, yaitu Peter Ramus. Peter Ramus punya cara berpikir yang unik. Dia terinspirasi dari pemikiran seorang filsuf bernama Agricola, dan dari situ dia menciptakan pendekatan baru dalam retorika yang disebut Ramisé. Menariknya, Ramus ini membagi retorika menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah inventio atau penemuan. Jadi, bagian ini adalah tentang bagaimana kita mencari ide, argumen, atau bukti yang kuat untuk menyampaikan pesan kita. Lalu yang kedua adalah dispositio, yaitu cara menyusun ide-ide itu agar rapi, jelas, dan mudah dipahami oleh orang lain. Tapi yang bikin aliran Ramus ini beda dari sebelumnya adalah dia memperkenalkan dua bagian retorika itu menjadi sebagai bagian dari dialektika atau logika. Jadi, kalau dulu retorika lebih fokus ke seni berbicara, sekarang mulai terhubung sama cara berpikir logis. Logika ini penting banget supaya argumen yang disampaikan itu bukan cuma indah diucapkan, tapi juga masuk akal dan meyakinkan. Retorika pada masa Renaissance merupakan sendiri punya banyak peran penting. Selain membantu menyampaikan ide-ide baru di bidang seni dan ilmu pengetahuan, retorika juga jadi alat utama buat menyebarkan gagasan humanisme. Banyak pemikir Renaissance yang menggunakan retorika untuk mengajarkan kebebasan berpikir dan pentingnya potensi manusia. Dan meskipun aliran Renaissance ini berkembang di masa lalu, pengaruhnya masih terasa sampai sekarang. Kalau kita lihat dari pidato, debat, atau tulisan ilmiah, semua itu masih menggunakan konsep inventio dan dispositio yang diperkenalkan oleh Ramus. Jadi, retorika dari masa Renaissance ini nggak hanya hidup di masanya, tapi terus berkembang dan beradaptasi hingga hari ini. Selain masa Renaissance, ada juga gerakan besar yang lahir pada masa itu, yaitu Humanism atau Humanisme Renaissance. Ini adalah sebuah gerakan intelektual yang mulai berkembang di Italia sekitar abad ke-14 hingga awal abad ke-15. Para tokoh yang terlibat dalam humanisme ini bukan sembarang orang. Mereka adalah para sarjana, penulis, dan pemimpin sipil yang punya pengaruh besar pada zamannya. Tapi kenapa sih humanisme ini muncul? Sebenarnya humanisme ini
lahir sebagai respon terhadap sistem pendidikan abad pertengahan, yang waktu itu dikenal sebagai skolastik. Di masa itu, pendidikan lebih fokus pada hal-hal praktis dan ilmiah yang dianggap bermanfaat untuk dunia kerja. Misalnya, orang-orang belajar hanya untuk menjadi pekerja yang baik, bukan untuk mengembangkan diri secara menyeluruh. Dan sistem ini biasanya hanya tersedia untuk laki-laki. Humanisme datang untuk mengubah cara pandang itu. Para humanis percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya soal mempersiapkan seseorang untuk bekerja, tapi juga membantu mereka menjadi manusia lebih baik dengan fokus pada pengembangan intelektual, moral, dan artistik. Mereka menekankan pentingnya mempelajari seni, sastra, sejarah, dan filsafat sebagai cara untuk memahami kehidupan dan manusia secara lebih mendalam. Jadi, humanism ini bisa dibilang membawa angin segar, bukan soal belajar untuk bekerja, tapi juga belajar untuk hidup dengan penuh makna. Dan pemikiran ini punya pengaruh besar, nggak hanya di Italia, tapi juga di seluruh Eropa, bahkan sampai sekarang. Menjelaskan mengenai sejarah retorika pada masa modern. Abad pertengahan itu berlangsung selama 1000 tahun. Di Eropa, selama periode panjang tersebut, warisan peradaban Yunani itu diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam yang menyimpan dan mengembangkan khazanah Yunani dalam perang salib menimbulkan Renaissance. Salah seorang pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Ia membagikan retorika pada dua bagian, inventation dan disputation, dimasukkan ke dalam bagian logika. Sedangkan retorika hanya berkaitan dengan elocution dan pronunciation saja. Pembagian ini berlangsung selama beberapa generasi. Renaissance mengantarkan kita kepada retorika modern yang menghubungkan Renaissance dengan retorika modern dan juga Roger Bacon. Ia bukan hanya memperkenalkan metode eksperimental, tapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologi dan juga studi retorika. Rasio, imajinasi, kemauan adalah fakultas-fakultas psikologi yang kelak akan menjadi kajian utama retorika modern. Pada masa modern terdapat 3 aliran. Yang pertama itu aliran epistemologis, adalah aliran pertama dalam retorika modern yang menekankan pada proses psikologis. Aliran kedua itu dikenal sebagai belles lettres, dalam bahasa Perancis yang berarti tulisan yang indah. Retorika belletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya. Aliran ketiga disebut sebagai elocutions atau menekankan pada teknik penyampaian pidato. Retorika ini tidak lagi ilmu berdasarkan semata-mata otak-atik otak atau hasil perenungan rasional saja, namun dirumuskan dari hasil penelitian empiris. Pada abad ke-20, retorika itu mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologis dan sosiologi. Istilah retorika pun mulai digeser oleh istilah-istilah lain seperti speech communication, atau public speaking. Ada beberapa tokoh pada masa retorika modern ini seperti James Albert Winans, Charles Henry Woolbert, dan juga William Norwood Brigance, serta beberapa tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang dapat kami paparkan pada presentasi kali ini. Jika ada penjelasan yang dirasa kurang memuaskan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.